Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilife. Kali ini saya juga ditemani oleh Pak Henry ST. Beliau seorang arsitek dari My Home Design Studio. Selamat sore Pak Henry. Sore Pak Niki. Wah, kita santai, kita ada kopi, sore-sore kita ngopi, kopi break ya. Sambil cerita-cerita nih, bahas-bahas tentang desain. Boleh Pak. Ini kemarin Pak Henry terakhir jumpa saya kasih desain untuk proyek baru. Proyek baru ya. Boleh. Sebuah taman ya, taman yang diapit antara kantor dengan sebuah rumah ya. Dan cukup besar juga. Pak Henry minta saya untuk bantu desainkan pencahayaannya ya. Kayaknya ini beberapa kali juga Pak Henry ada bahas tentang taman-taman nih. Betul. Ya lagi tren kayaknya ya. Sekarang. Karena kita juga ada desain salah satu taman di Tanjung Merawa yang terkenal kita sebut Pondok Duku. Pondok Duku. Pondok Duku. Boleh lihat di Instagramnya Pondok Duku. Pondok Duku ya, itu udah selesai ya. Udah selesai proyeknya ya. Jadi kayaknya lagi tren ya orang lagi bikin taman ini ya. Ada tanah sedikit bisa buat taman. Karena kan sekarang zamannya kita hidup itu kan jangan semua terkotakin sama bangunan. Kalau bisa kan harus ada hijau-hijaunya. Hijau-hijau ya. Ada pohon-pohonnya, ada air. Ya, taman itu kalau lebih tepatnya itu tempat kita sedikit menghilangkan penat ya. Betul. Dalam kesibukan sehari-hari, biar gitu ya. Betul. Jadi banyak orang sekarang mulai pikirin bagaimana sih hadirkan taman di rumah. Iya. Ya, rumah makan taman juga kayaknya lagi ini. Rumah makan taman ya. Iya. Ya itu lagi in juga kayaknya. Jadi semi outdoor ya. Yes. Kita juga ada satu project kita buat co-working space. Tengahnya ada taman. Oh. Di dalam kantor itu ada tamannya. Di dalam kantor ada taman. Taman indoor ya. Yes. Jadi cahaya matahari bisa masuk, air itu bisa masuk juga. Oh, kita buat begitu. Ya, sekali beberapa kali ada proyek yang kita kasih pencahayaan juga konsep rumahnya lagi gitu tuh. Terutama di komplek-komplek baru ya. Betul. Seperti di Pensiwan ada proyek di sana Pak? Ada. Di Pensiwan itu juga dia banyak rumah itu pakai poin-poin itu. Yes. Ya, jadi model minimalis banyak poin. Jadi di situ ada taman-taman ya kan, konsep taman itu kemudian air hujan bisa masuk. Iya. Ya kan. Nah kalau ngomong-ngomong tadi soal desain yang baru nih ya, orang banyak ke taman gitu ya. Penting nggak taman itu di desain pencahayaannya juga? Menurut Pak Henry? Taman. Nah kalau kita bicarakan taman, kita bicarakan suasana juga Pak ya. Ya, suasana. Kita bicarakan suasana. Jadi taman kalau bisa pagi hari itu kan kita kan cuma membutuhkan cahaya matahari. Ya, natural light. Ya, betul. Jadi natural light itu yang menerangi site kita. Oke. Nah, kalau misalnya untuk sore hari ke malam hari, suasananya beda Pak. Itu mesti perlu tambahan lampu. Jadi dengan adanya lampu, otomatis memberikan efek yang beda, feel yang beda ya. Mengomentari tadi tentang pencahayaan natural. Pencahayaan natural seperti matahari. Kalau matahari menyinari satu buah taman itu kan buat terang semua deh. Terang semua. Semua kita jelas detail kita lihat ya, kecuali di bawah pohon mungkin ada sedikit bayang-bayang ya. Tapi kalau malam, malam itu kalau kita cuma kasih seperti sinar matahari, kita pakai lampu sorot dari atas ke bawah ya kan, yang menyinari seperti sinar matahari. Ya menurut Pak Giri kalau sinarnya seperti itu gimana? Jelek dong, udah pasti jelek. Jelek ya. Nggak ada ininya, nggak ada moodnya. Feelnya nggak ada. Feelnya beda. Itu kita. Nah, ini kalau bilang gitu berarti kan malam kita harus kasih pencahayaan di titik-titik tertentu yang akan membuat taman itu jadi berbeda sekali dengan waktu keadaan siang hari ya. Nah, spot-spot tertentu di taman yang kita sering buat ya kan, pakai sinar-sinar ya kan. Menurut Pak Henry sendiri ya kan, pentingnya ini berapa?
penting banget sih. Karena kalau untuk membangun taman yang seperti itu ya tentunya panggil saya konsultan ya kan, kita akan pilihkan lampu ya kan yang degree berapa, kemudian cahaya apa supaya taman itu bisa menjadi sesuatu yang lain ya dibanding siang hari, tampak berbeda. Karena kan kerjaan kita konsultan lighting itu menghadirkan suasana yang berbeda saat siang dan malam hari. Iya, perbedaan feel-nya beda. Satu sisi Pak, di taman itu kita ada bawa kolam koi loh. Yang baru ini ya. Yang baru ini. Jadi di dalam kolam koi itu, nah ide saya sih saya ada bermain lampu. Jadi pada saat malam hari itu lampunya hidup, ada terjadi biasan-biasan. Nah, ada air terjunnya lagi Pak. Ya, nah, ada air terjun di sekelilingi kayak batu-batu alam buatan ya. Betul. Nah, nanti gambarnya bisa ditampilkan guys. Ini di sini ya. Nah, ini taman-tamannya seperti ini. Ini konsep dari Pak Henry ya. Nah, jadi ada gazebo-nya juga ya kan. Ini kita gazebo buat pondok ini. Kita buat pondok. Lebih tepatnya kita buat pondok. Di mana pondok itu sebenarnya di dalam itu kita buat ada sedikit mini pantry untuk panasin makanan gitu loh. Ya suasana yang akan dihadirkan di taman ini tentunya kebersamaan ya kan. Iya. Banyak teman atau keluarga duduk santai di situ kongko-kongko. Ini sih lebih terkonsep ke pribadi Pak. Ke pribadi ya kan. Nah, jadi pada saat hari Minggu anak-anak yang mau datang bisa nikmati suasana ini. Ya, dia sama teman deket lah. Ya dia hijau-hijau ya kan, kita lihat hijau-hijau. Nah kalau malam hari mereka datang nikmatilah cahaya lampu. Iya betul. Ya, dengan gemercik suara air. Ya kan, ada makanin ikan. Iya betul. Nah, suasananya seperti itu ya. Iya. Maka kemarin bantu Pak Henry kasih tunjuk supaya saya bantu Pak Henry desain juga ya sebagai konsultan lighting. Saya juga membayangkan ini fungsinya dulu, ya kan, pilihan warnanya, kemudian sudut cahaya lampu yang digunakan supaya saat malam hari taman itu berubah menjadi lebih asli, lebih ada feel-nya di situ. Kita duduk di situ bisa santai, ya kan, buat foto-foto juga bagus ya. Itu kayaknya lebih arahnya ke sana. Dan tren ini menurut Pak Henry panjang nggak nih tren orang bikin taman ini? Untuk saat ini saya katakan bermula dari Pondok Duku kita buat, dan kita ada endorse, kita ada perkenalkan ke sosial media. Nah, orang-orang pada nanya, orang-orang pada mencari gitu loh. Cari desainernya siapa gitu loh. Desainernya siapa gitu. My Home Design Studio ya, Pak dari My Home Design Studio. Nah, ini bisa ditampilkan juga, saya tampilkan di layar nih nomor WhatsApp dari Pak Henry. Siapa tahu dari channel ini ada yang ingin membuat taman juga nih. Ini taman dari Pak Henry ya beberapa kali. Jadi konsepnya pakai taman ya. Bahkan sampai waktu kita kerjasama di Linggo Kopi, itu kan tempatnya kita juga buat taman Pak. Itu buat taman kan? Kita buat taman juga. Kita buat taman, kemudian lampu garis kita kasih ya, linear itu kita kasih di ini, dan itu sangat asli ya. Saya menghadirkan konsep lampu yang linear dan konsepnya tidak terlalu terang. Karena ini konsepnya kan kafe, kan makan santai. Tapi di Medan satu-satunya loh yang punya lampu linear di lantai. Ya. Next project kita juga ada taman lagi, kita buat di Pangkalan Susu. Di Pangkalan Susu ya. Next project lagi ya. Ini kayaknya memang kita bahas taman karena berapa kali saya jumpai Pak Henry tanya tentang pencahayaan di taman. Nah, menurut Pak Henry sendiri seberapa penting pencahayaan di taman ini? Kalau misalnya penting sih, penting banget sih Pak untuk pencahayaannya. Maksud saya penataan cahaya di taman ini seberapa penting? Kalau kita hitung skala dah, 1 itu sangat tidak penting, di angka 10 itu adalah yang paling penting. 10 Pak. 10 ya, itu sangat penting dan harus diperhatikan ya. Sangat-sangat penting dan harus memang kita perhatikan lightingnya itu. Ya, karena lighting di taman, biasanya taman itu terbuka, expose terbuka, kena air, kena panas ya. Pilihan lampunya juga harus tepat. Kalau enggak jadi masalah nantinya. Konslet. Ya, konslet ya kan, mati lampu bergantian, itu juga membuat kita sakit kepala juga. Ya kan, tentang demikian. Jadi pemilihan lampu yang di taman itu harus betul-betul kita perhatikan. Enggak kualitasnya sekedar, juga mesti ya kualitasnya memang
kalau banyak orang sebut ini lampu waterproof ya, tahan air, IP65, tapi setelah kita pasang ternyata dia bermasalah, ya sering mati gitu kan, juga bikin pusing ya. Betul. Itu kemudian bahayanya kalau kita pilih lampu nggak tepat di situ. Betul. Karena ini bisa jadi orang pas nggak kebetulan ya kan tersenggol orang dan terjadi korsleting dan bisa stroke juga. Betul. Nah ini karena tempatnya terlalu ekspos ya. Iya benar. Panas maupun hujan. Ya begitu ya Pak ya. Betul. Nah guys, kalau untuk taman ya, beberapa arsitek saya kenal di kota Medan maupun di Indonesia ya, seperti di Bali saya ada kenal, di Jakarta saya ada kenal, di Bandung, Surabaya maupun itu ya. Tapi kalau aspek di taman ini, yang taman yang paling banyak arsitek yang mendesain taman ini adalah Pak Hengri, karena beliau ini yang sering panggil saya untuk desain-desain taman ya. Jadi kalau cari-cari taman supaya tamannya bagus ya, penataannya bagus, itu boleh carilah ke My Home Design Studio sama Pak Hengri sendiri langsung. Demikian guys informasi dari saya, bincang-bincang sama Pak Hengri seputar taman dan pencahayaan di taman. Nah kalau Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam Indila.